Kalau saya diingatkan orang itu bersyukur kepada Allah. Saya juga berdarah Madura, tapi enggak menggunakan darah Madura untuk berpikir. Saya menggunakan otak untuk berpikir. Namanya saja El Maduri itu. Karena tidak ingin menghilangkan identitas Madura. Itu Pak Kiai. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai beberapa waktu yang lalu itu, ketika berbicara berkaitan dengan Syiah, itu memang pernyataan Pak Kiai. Apa salahnya kalau diakui iya saya salah itu? Sudah selesai itu. Kalau saya bahas nanti panjang lebar, dibilang saya itu memotong-motong video, terus video yang ditulis, yang ditayangkan oleh PDM itu dipotong-potong apa? Kurang jelas bagaimana? Saya kan cuma menyarankan pembanding. Pembandingnya carilah dari PP Muhammadiyah gitu. Ada seorang yang ahli dan pakar Syiah namanya Bapak Salim. Itu sudah, itu kan. Tujuannya tidak lain agar benar-benar memahami Syiah itu bagaimana, karena saya tidak menginginkan ada banyak paham di Muhammadiyah tentang Syiah itu. Satu pro, satu kontra, yang pada akhirnya nanti di Muhammadiyah akan jadi ladangnya kawin mut'ah juga Pak Kiai. Kalau sudah jadi ladang kawin mut'ah, oh, saya pernah diperingatkan oleh ketika saya berbicara tentang Syiah, yaitu seorang ketua majelis tabligh, wakil ketua majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau dekan di Surakarta ya, sempat berbicara dengan saya itu. Saya menyebut nama seseorang, tapi bukan Pak Kiai, nama seseorang yang saya katakan, Pak Kiai, kata saya, Pak Kiai tahu nggak kalau ini adalah orang Syiah di Muhammadiyah? Apa bilangnya? Ustadz Zul, itu jangan disebarkan Ustadz Zul, bisa-bisa warga Muhammadiyah masuk Syiah semua, katanya. Ini benar Pak Kiai. Saya ini perkataan seorang ulama ya, yang beliau itu kurang bicara, tapi kualitas ilmunya sangat luar biasa. Beliau wakil ketua tabligh juga di PP Muhammadiyah. Pembawaannya halus ya, Jawa lah, Jawa Solo lagi, kromo inggilnya luar biasa gitu. Jadi sempat itu berbicara dengan saya beliau. Saya yang dituduh yang enggak, sebenarnya enggak terima beliau itu. Karena ini permasalahan Salafi Muhammadiyah ini kan sejak zamannya Ustadz Adi Hidayat. Sebelumnya enggak pernah ramai. Dan saya katakan kepada teman-teman sahabat saya mengenai Ustadz Adi Hidayat, ayo kita objektif. Kalau mau berbicara Ustadz Adi Hidayat, mari kita objektif, menilai dari sisi ilmu, bukan dari sisi ketidaksukaan, kebencian, atau kesukaan, atau karena orangnya saya, karena saya mendukung orang itu, bukan. Tapi objektivitas perlu dipakai. Ayo kita nilai dengan objektivitas itu. Di mana letak kesalahannya Ustadz Adi Hidayat? Saya bilang gitu. Itu nggak terima teman-teman itu. Ada yang ngamuk-ngamuk sampai menjual diri saya itu sebagai modal. Itu loh. Anggota pimpinan pusat, anggota majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah keliling ke ranting, ke cabang-cabang itu memfitnah saya. Wah, luar biasa itu. Saya Pak Kiai, walaupun bukan orang pimpinan pusat, banyak undangan Pak Kiai itu. Saya bukan seorang doktor kayak Ustadz Adi Hidayat, saya bukan seorang master, saya orang Madura yang hanya belajar di
tikungan-tikungan pondok itu saja gitu. Berkaitan dengan keislaman, tapi kecerdasan itu dibangun di atas Muhammadiyah itu. Tapi nggak mau menjadi Muhammadiyah yang abu-abu. Saya dulu di zamannya Kiai Abdurrahim Nur itu di Surabaya, beliau kenal dengan saya. Ustadz Fasih itu ketua PWM itu kenal dengan saya. Jadi bukan ngaku-ngaku Pak Kiai, saya itu. Dulu saya itu memang diantar oleh pimpinan wilayah ketika saya berangkat ke Martapura, yaitu ke Kalimantan Tengah. Diantar rombongan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah itu tengah malam dari Surabaya ke pelabuhan, mengantar saya. Itu sekitar masih ada Ustadz Hamid. Kalau tidak salah beliau masih sebagai tata usaha apa, saya kurang tahu beliau sebelum duduk di perwakilan Muhammadiyah. Lah pada waktu itu ngantar bersama majelis ekonomi itu kira-kira tahun 80, yaitu tahun 90-an lah. Tahun 90-an. Saya lupa itu namanya majelis ekonominya. Lah saya diantar, dikasih sangu, diantar tengah malam, disuruh tidur itu di PWM oleh pimpinan wilayah Jawa Timur. Saya suka berdiskusi dengan Bapak Abdurrahim Nur, saya suka berdiskusi dengan Bapak Kiai Fasih itu. Bukan saya nggak kenal Jawa Timur Pak Kiai, jangan salah antum itu. Saya sangat kenal itu. Bahkan saya sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Bapak Sultan. Sering itu. Jadi enggak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai itu. Buat apa mengada-ngada saya? Apa untungnya saya mengada-ngada? Tak ada untungnya saya mengada-ngada Pak Kiai. Tak akan memberikan ketenangan hidup bagi saya kalau ngada-ngada. Saya anti bid'ah itu Pak Kiai. Jadi tak mungkin saya mengada-ngada. Apalagi bikin gosip. Kalau benar saya bela. Saya banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang saya bela. Saya kenal baik dengan Bapak Haidar Nasir. Saya kenal baik dengan Bapak Mukti. Kalau saya salah ngomong, itu Pak Mukti yang ngirim SMS ke saya, mengingatkan saya. Dulu di zamannya siapa namanya Bapak Haidar Nasir, awal-awalnya saya dengan Bapak Haidar Nasir itu, ketika LDNU mengeluarkan statement, salah satu tokoh LDNU mengeluarkan statement tidak boleh ormas mengumumkan hari raya. Itu CD-nya videonya diberikan ke saya oleh Bapak Haidar Nasir. Saya tahu maksudnya. Kalau video itu disuruh tanggapi, lalu saya tanggapi. Dan beliau sebarkan di jajaran PP Muhammadiyah tentang fatwa saya. Jadi saya nggak ngada-ngada Pak Kiai, nggak suka fitnah-fitnah itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu memang berbicara Syiah kan dari awal itu. Itu coba ulang-ulang perkataan Pak Kiai. Apa ada yang dipotong perkataan saya atau enggak gitu? Saya bisa itu nanti. Kalau perlu akan saya bikin risalah khusus tentang Pak Kiai itu. Kalau saya kan ngapain bela-bela Syiah gitu. Dulu Bapak Abdul Mukti itu pernah memanggil saya juga soal Syiah itu. Karena berseliweran di PP Muhammadiyah tentang Syiah. Yang ngangkat Syiah itu saya dengan Buya Risman. Buya Risman adalah yaitu wakil Majelis Tabligh PP Muhammadiyah sebelum periode sebelumnya. Yang sekarang tidak lagi menjabat di Majelis Tabligh tapi di majelis lainnya itu. Itu beda dengan saya memang enggak. Saya lebih baik aktif di YouTube, lebih baik ya cuma ceramah-ceramah aja, selebihnya hanya sebagai orang majelis tarjih cabang gitu. Bahkan saya sendiri sebagai ketua ranting pimpinan cabang pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok
Jati Cempaka, Pondok Gede, itu saya. Tapi kalau saya yang berbicara pimpinan ranting, ini sama dengan pimpin rantingnya Pak Din Samsudin itu. Insya Allah itu ya. Nggak perlu saya di PW, nggak perlu saya di pusat, nggak. Karena kalau saya bicara di ranting saja, orang bisa bingung karena saya itu Pak Kiai. Jadi itu Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai menurut saya itu lebih banyak, ya koreksi sajalah perkataannya itu. Buat apa? Apa untungnya saya berdusta? Apa untungnya saya memotong-motong? Memang videonya kayak gitu kok. Itu lagi mengenai Salafi tadi. Masya Allah Pak Kiai. Apa ya? Saya mengapa kemudian paling membangkang, paling menentang ketika ada upaya-upaya yaitu memusuhi Salafi. Ini tidak wajar. Tidak wajar. Karena munculnya di tahun 2024 isu Salafi itu. Makanya saya membantah, menyanggah, karena saya berada di dalamnya. Tahu persis itu bagaimana Salafi ketika berada di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu. Jadi bukan nanggung-nanggung, berada di naungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Namanya Lajnah Khairiyah dulu. Berkantor di PP Muhammadiyah di lantai 3 itu. Dulu itu di Jakarta. Jadi saya tidak ngada-ngada.